Bagaimanapun kita mencari kesamaan, kita tidak akan menemukan titik kesamaan karena di dalam Al-Qur'an saya pun sudah dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agama kami bagi kami, ya kan? Ya, Cuman yang betul. jadi permasalahan di sini ada sedikit persamaan kata Allah satu. Kemudian yang kedua Mbak bilang tadi Injil adalah kitab Mbak. Di Al-Qur'an itu ditulis Injil itu ke siapa diberikan, ditulis. Kenapa ditulis? Karena Nabi Isa yang kami pahami lebih dulu lahir ketimbang daripada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita mencari persamaan, memang tidak akan bertemu titik temunya, karena yang kami yakini secara Islam adalah yang Mbak Mikana yakini sebagai Tuhan itu adalah Nabi Isa yang versi kami. Sedang kenapa demikian? Karena di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 sampai 35 itu dijelaskan, itu salah satu contohnya misalnya kan. Kola ini abadullah, kola ini Isa itu yang kami pahami sebagai yang kami pahami Isa yang memegang kitab Injil itu, dia berkata sesungguhnya saya, kata Isa, adalah hamba Allah dan dia telah memberikan kepadaku Alkitab. Nah, itu versi kami, ya kan? Karena kami Muslim. Kalau Mbak Mikana percaya bahwa Alkitab yang Mbak Mikana itu pegang itu adalah Injil atau Alkitab atau atau apa namanya tadi? Bibel, berarti yang ditulis di dalam Al-Qur'an kami tujuannya itu. Itu maksudnya. Paham Kak Mikana? Iya, itu kan klaim kalian, klaim kalian. Apa yang dituliskan dalam kitabmu tertuju kepada kitab, itu klaim sepihak. Tapi ternyata tidak, saudaraku, ya. Bukan. Karena iya, maksudnya gini, yang ditulis dalam kitabmu ada Injil. Itu bukan Injil yang sesungguhnya yang tertulis dalam Alkitab, gitu. Injil yang mana lagi? Di Taurat itu ditulis, Kak. Saya lupa ayatnya. Begini, mohon maaf. Kan dalam ditulis, bentar Injil dulu. Ditulis. Tiga sebentar. kitab itu ditulis. Iya, aduh sebentar dulu aku jadi minum dulu. Tidak ada Tuhan itu memberikan kitab yang lain selain yang tiga ini, sesudah itu barulah Al-Qur'an. 4 itu kitab. Maksud saya gini, saudaraku, kan dalam kitabmu hanya ditulis ada kitab Taurat, Injil, Zabur, ya, gitu ditulis. kan. Tapi enggak dijelaskan apa itu Injil, kan enggak dijelaskan enggak? Ada enggak dijelaskan apa itu Injil? Enggak, secara garis besarnya dijelaskan bahwa ya Injil udah, itu secara garis besarnya apa? Ya. Apa arti Injil? Injil itu Alkitab, ditulis di dalam Al-Qur'an itu Alkitab kan, diberikan kepadaku, kata Nabi Isa, kitab yang namanya Injil. Gitu. Nah, hanya seperti itu doang. Ya. Makanya aku bilang yang ditulis dalam kitabmu itu tidak sama dengan Injil yang ada dalam Alkitab. Karena apa? Alkitab Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, ya. Kalau dalam agamamu kan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Benar. Itu betul. Karena di akhir zaman nanti kami percaya, bentar kayak potong-potong ya. Di akhir zaman nanti. Enggak usah dulu tentang zaman. Kita harus fokus dulu tentang Injil, ya. Jadi gini, kalau dalam agamamu kan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Nah, makanya aku bilang kata Injil di dalam kitabmu enggak sama dengan kata Injil dalam Alkitab. Karena apa? Kalau Injil dalam Alkitab itu dijelaskan, aduh berisik banget, di-mute dulu Bang. Markus 1. Bentar aja. Ya. Markus 1 ayat 1 sampai 8 ya. Nih saya bacakan ayatnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ya. Nah, kemudian di sini Yohanes akan membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Injil itu adalah di mana
Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia, yang namanya disebut Yesus Kristus, ya kan? Dan memberikan keselamatan kekal di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Itulah Injil, Bang. Jadi Injil itu bukan kitab. Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, adalah Allah itu yang datang ke dunia. Jadi yang Sebentar dulu, sebentar. Kitab. Nah, makanya kenapa disebut ya kitab Injil, karena menjelaskan semua tentang Tuhan Yesus. Karena di dalam Injil itu semua menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Jadi Injil itu kan disebut kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Karena Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, datang ke dunia, Bang. Nah, tentu saja kedatangannya membawa keselamatan kekal. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa agama, tapi membawa kerajaan surga, yaitu keselamatan kekal. Itulah Injil, Bang. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menerima kitab Injil. Terus yang menulis kitab itu sebagai petunjuk tadi itu, sebagai pedoman hidup itu siapa? Nah, makanya kenapa ada disebut Injil sinoptik, yaitu kitab Matius, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Karena keempat rasul ini di-mute dulu, Bang, berisik, Bang. Ya. Oke. Ya, di-mute dulu, Bang, berisik. Nah, gini ya, kenapa ada Injil sinoptik? Injil sinoptik itu maksudnya ada kesamaan, sama, mirip, bukan mirip, sama gitu. Karena secara harmonis keempat rasul ini menuliskan tentang Tuhan Yesus, ya. Dia adalah sang juru selamat, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil. Injil itu semua tentang Tuhan Yesus, Bang. Injil itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menerima kitab. Dialah Injil itu sendiri. Dialah sang firman itu sendiri. Dialah Allah itu sendiri. Dialah sang juru selamat itu sendiri. Dan ditulis di dalam kitab. Itulah Injil. Makanya beda banget dengan apa yang tertulis dalam kitabmu. Kalau ada kata Injil di situ, itu bukan berarti Injil yang sesuai dengan yang tertulis dalam kitab. Kan cuma kata Injil. Siapapun bisa, mohon maaf ya, bisa menuliskan bilang Injil gitu. Tapi apakah sesuai dengan Injil yang tertulis dalam kitab? Makanya sudah ada dinubuatkan dalam Alkitab di Galatia 1 ayat 7 sampai 8 bahwa akan ada Injil yang lain. Jadi kata Injil yang di dalam kitabmu itu Injil yang lain, bukan Injil versi kerajaan surga, bukan Injil versi dari Tuhan itu sendiri sampai cipta langit dan bumi itu. Iya, itu Injil yang lain, saudaraku. Karena kalau saya tanya arti Injil sama kamu nggak tahu, bingung. Ya, jelas nggak tahu. Iya, makanya aku bilang kata Injil dalam kitabmu itu Injil yang lain, bukan Injil versi kerajaan surga atau Injil versi dari Tuhan Allah itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sebentar, Kak, ya. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa itu adalah Injil yang dimaksud? Karena sesudah lahirnya Nabi Muhammad, diturunkannya kitab bernama Al-Quran. Maka ketika itu Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada rahmatan lil alamin, kepada rahmat bagi seluruh alam ini, bahwa sesungguhnya ada nabi di atasku sebelumnya bernama Nabi Isa, dan dia membawa kitab Injil. Yang waktu itu, Kak, bentar, kayak ini sejarah ini, Kak. Yang waktu itu kitab Injil ini dibawa oleh Paulus ke negeri yang bernama Konstantinopel. Disitulah Nabi Muhammad itu menunjuk, wahai anak muda, besok Konstantinia itu akan diselamatkan oleh namanya yang mirip dengan namaku. Lihat Hagia Sophia. Hagia Sophia itu, Kak, dulunya kan gereja besar, ya kan? Gereja besar. Maka masuklah Muslim bernama pangeran bernama Al-Fatih. Masuklah dia ke sana, dia selamatkanlah negeri itu dari kristenisasi, ya kan? Menjadilah Hagia Sophia saat ini dalam bentuk
Itu kalau bentar dulu, tapi sebentar Bang. Bentar. Harusnya Bentar, Kak. harusnya Saya Islamisasi Bang. Karena apa? Di situ kan pertama sekali yang ada Kristen, lalu menjadi Islam. Berarti kan Islamisasi dong, bukan Kristenisasi. Gimana sih Bang? Lah, kan kamu bilang tadi Kenapa? Kristenisasi. Dengan seenaknya kamu bilang Kristenisasi, sementara di Hagia Sophia itu kan gereja. Itu kan pertama sekali dibangun Ya, oleh orang gereja. Kristen, lalu kemudian menjadi masjid. Berarti ada Islamisasi dong. Gimana sih Bang? Kok jadi Kristenisasi? Bukan. Lah, Bukan begitu. loh, Wak- kan yang pertama Caranya sekali di situ begini, kan orang saudara. Kristen. Kok jadi Saya tanyakan dulu. Kristenisasi? Ketika Nabi Muhammad menunjuk ke arah Konstantinopel, sesungguhnya besok di akhir-akhir setelah aku meninggal akan ada satu umat yang akan menyelamatkan Konstantinia. Benar perkataan Nabi Muhammad. Di tahun kalau nggak salah tahunnya 14 berapa ya? Lupa saya ujung tahunnya itu. Itu seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih benar-benar mendapatkan negeri itu dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Gitu, Pak. Iya Bang, Artinya tapi apa? Artinya apa begini? yang dikatakan Nabi Muhammad Injil yang dikatakan Nabi Muhammad waktu itu Injil yang ini yaitu Kalau boleh tahu Bang, emang di mana tertulis seperti itu dalam kitabmu Bang yang dikatakan Muhammad itu? ini hadis, Mbak. Ini enggak hadis perkataan Nabi Muhammad. Hadis. Al-Quran ini, Mbak. Sudah ada Al-Quran ini, mengatakan Mbak, Hagia Sophia dengar. gitu. Kalau Mbak bertanya tentang Al-Quran, Kalau Mbak bertanya tentang Al-Quran, itu bukan persipak. Mbak, saya menjelaskan kepada Mbak, itu bukan persipak. Karena yang bisa mencerna Al-Quran adalah orang-orang pintar. Apa? Salah satu contoh. Wa aqimis shalah wa atuz zakah. Iya Bang, kalau betul, iya kalau tidak ada iya, satu makanya pun di kalau dalam- Abang di itu dalam pintar Al-Quran dan itu cerdas. diceritakan wahai orang-orang Ya, sebentar beriman, dulu, Bang. bersolatlah Iya, kalian iya, subuh iya, iya, 2 iya. rakaat, zuhur 4 rakaat, enggak ada. Yang ada menjelaskan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu. Yang menjelaskan ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan persimbak untuk menanyakan itu. Loh, kan kamu sendiri tadi yang mengatakan di sana dulu ada Hagia Sophia, lalu Muhammad bilang pas Ada ini hadis. begini. Ya di mana? Ada hadis. Di mana Hadis. tertulisnya? Hadisnya di mana? Hadis Rasulullah Nah, Sallallahu bingung Alaihi dia, Wasallam sudah. nggak perlu saya. Tapi ya udahlah, ya udah. Sebutkan Tapi hadisnya gini. di mana. Iya, Itu banyak. Iya, Hadis terserah. itu, Mbak. Hadis itu. Iya, bentar dulu Bang. Iya, terserah Bang. Silakan. Iya, terserah Bang ya. Oke. Jadi kalau gini, kamu bentar dulu Bang ya. Lakum dinukum. Ya, sebentar Bang ya, sebentar Bang. Kalau kamu mengatakan Oke. ya ada suatu mayoritas Kristen di situ, saya tahu memang Turki itu dulu mayoritas Kristen ya, karena itu penginjilan Rasul Paulus ya. Nah, makanya Rasul Paulus ya Tuhan sudah menubuatkan apa yang akan terjadi ya di waktu-waktu kemudian ya. Makanya firman Tuhan tertulis di Galatia 1 ya ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengaucokan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jadi Rasul Paulus itu sudah menubuatkan tentang bahwa akan banyak orang-orang yang dulunya Kristen akan mengikuti suatu Injil lain. Ya. Injil Itu lain Paulus. itu Paulus itu kata Paulus bukan- itu firman Tuhan. Karena gini, bentar dulu ya. Apa yang dikatakan Paulus itu berdasarkan hikmat dari Tuhan Yesus karena dikonfirmasi ini- oleh Rasul Petrus. inilah kesalahan. Ada yang mengkonfirmasi. Bentar dulu, jangan dipotong-potong dulu ya. Bentar. Enggak. Karena apa yang disampaikan Rasul Paulus itu adalah firman Tuhan. Karena ada yang mengkonfirmasi, yaitu Rasul Petrus 2 Petrus 3 ayat 15 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus itu menerima hikmat dan firman dari Tuhan, itu ada saksinya. Rasul Petrus, Ananias, ada saksinya. Jadi bukan perkataan Paulus sendiri. Paulus itu kan manusia seperti kita, tapi dia adalah rasul.
Jadi Tuhan Yesus mengilhamkan kepada Rasul Paulus untuk menulis firman Tuhan bahwa memang di Galatia 1 ayat 6 sampai 10 banyak orang yang akan mengikuti Injil lain, di mana ada pengajar-pengajar palsu yang memutarbalikkan Injil Kristus, yang menyangkal penguasa yang telah menebus kita dari kayu salib. Itu nggak heran, justru saya bersyukur dulu Turki itu mayoritas Kristen, tapi ketika ada Injil lain yang diberitakan, mereka mengikuti itu. Dan Alkitab sudah menubuatkan. Dan saya justru bersyukur, berterima kasih. Artinya firman Tuhan yang dinubuatkan itu benar-benar dari Tuhan yang Maha Kudus. Justru kalau itu nggak terjadi, saya malah curiga, ini nubuatan Tuhan Yesus ini apa benar-benar dari Dia Tuhan sejati apa enggak sih gitu kan. Saya jadi bingung juga. Tapi puji Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus itu tergenapi dan terjadi. Wow, haleluya, haleluya. Itu saja Bang. Jadi saya enggak